Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fahreji dengan nomor NIM 5501200016, kelas 3A, jurusan D3 Akuntansi 2020. Saya akan menjawab pertanyaan dalam mata kuliah praktikum perpajakan dalam soal untuk menghitung PPh 21 dari gaji pokok pegawai, baik tetap maupun harian, juga dari dana pesangon. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh. Kemudian dari 12 soal yang diberikan, saya akan membahas beberapa intinya saja. Untuk soal pertama, yaitu di mana Tuan Amiral dengan status kawin dan memiliki 2 tanggungan dengan gaji pokok sebesar 7.116.000 dan tunjangan 2 juta serta mendapatkan THR pada bulan Juni sebesar 1,5 dari gaji pokoknya. Untuk perhitungan PPh 21-nya sebagai berikut. Gaji pokok 7.116.000, tunjangan 2 juta, kemudian menjadi penghasilan bruto sebulan 9.116.000 rupiah. Kemudian untuk menjadi penghasilan bruto setahun kita kalikan 12 menjadi 109.392.000 rupiah. Kemudian THR-nya 1,5 dari gaji pokok yaitu 13.674.000 rupiah. Maka penghasilan bruto setahunnya 123.066.000 rupiah. Kemudian dikurangi oleh biaya jabatan dan iuran THT, di mana biaya jabatan sebesar 5% dari gaji pokok dan iuran THT sebesar 3% dari gaji pokok. Maka biaya jabatan menjadi 6.153.300 rupiah dan iuran THT-nya menjadi 3.691.980 rupiah. Kemudian dijumlah menjadi 9.845.280 rupiah. Maka menjadi penghasilan neto setahun 113.220.720 rupiah. Kemudian dikurangi oleh PTKP. Karena Tuan Amiral berstatus kawin dan memiliki 2 tanggungan, maka PTKP-nya menjadi untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan wajib pajak menikah 4.500.000 rupiah, dan tambahan 2 orang tanggungan 9 juta. Jumlahnya adalah 67.500.000 rupiah. Maka penghasilan kena pajaknya menjadi 45.720.720 rupiah. Maka PPh pasal 21 setahun atas gaji dan THR-nya, yaitu penghasilan kena pajak dikali 5%, menjadi 2.286.036 rupiah. Kemudian kita menghitung PPh 21 atas gajinya saja, yaitu gaji pokok 7.116.000, tunjangan 2 juta, maka penghasilan bruto sebulannya 9.116.000 rupiah. Maka penghasilan bruto setahunnya 109.392.000 rupiah. Kemudian dikurangi oleh biaya jabatan dan iuran THT. Biaya jabatan 5%, iuran THT 3%. Biaya jabatannya menjadi 5.469.600 rupiah. Iuran THT-nya menjadi 3.281.760 rupiah. Maka jumlahnya menjadi 8.571.360 rupiah. Maka dari penghasilan bruto setahun dikurangi pengurangan menjadi penghasilan neto setahun, yaitu 100.820.640 rupiah. Kemudian dikurangi PTKP-nya sebesar 67.500.000 rupiah. Maka penghasilan kena pajaknya 33.320.640 rupiah. Kemudian PPh pasal 21 setahun atas gajinya, penghasilan kena pajak dikali 5% menjadi
Rp1.666.032, maka PPh pasal 21 atas gajinya sebulan menjadi Rp138.836. Kemudian dari kedua tersebut kita dapatkan PPh pasal 21 atas THR di bulan Juni, yaitu PPh pasal 21 setahun atas THR dan gaji dikurang PPh pasal 21 setahun atas gaji menjadi Rp620.004. Maka PPh 21 pada bulan Juni senilai Rp758.840. Kemudian pada perhitungan soal 2 sampai 10 perhitungannya sama, tetapi pada soal nomor 7 kita perlu bahas di mana Gina yang berjabatan sebagai staf tidak memiliki NPWP. Sebagaimana yang kita tahu, untuk ketidakpunyaan NPWP akan mendapatkan denda 20%. Lalu bagaimana dengan permasalahan satu ini? Jawabannya, Gina tidak harus membayar denda karena penghasilan neto setahunnya tidak melebihi PTKP-nya. Juga dengan syarat Gina tidak boleh membuat NPWP. Kemudian bagaimana dalam kasus lain jika Gina memiliki NPWP tetapi penghasilan neto setahunnya tetap di bawah PTKP? Jawaban yang saya tahu adalah wajib pajak tetap harus melapor SPT tahunannya meskipun statusnya nihil alias tidak ada pajak yang dibayar atau dipotong. Tapi jika diyakini penghasilannya tetap akan di bawah PTKP, mungkin karena usianya lanjut atau sebagainya, maka wajib pajak dapat menghapus NPWP-nya. Kemudian kita beralih pada soal nomor A, yaitu menghitung PPh 21 atas biaya pesangon. Di sini dijelaskan bahwa Tuan Badrun memperoleh pesangon yang dibayarkan sekaligus senilai Rp80 juta. Maka perhitungan PPh 21-nya 5% dikali 50 juta, 2.500.000, 15% dikali 30 juta, 4.500.000. Maka PPh pasal 21 atas pesangonnya 7 juta. Kemudian soal nomor B, yaitu menghitung PPh 21 untuk pekerja yang digaji hanya pada beberapa hari. Soal di sini Tuan Mamat yang memperoleh gaji Rp2 juta selama 4 hari, maka gaji seharinya adalah Rp500.000. Nah, untuk menghitung PPh 21 ini baru akan dikenakan PPh 21 saat gaji per harinya melebihi Rp450.000. Maka perhitungannya menjadi seperti berikut. Penghasilan bruto 4 harinya 2 juta, maka penghasilan bruto seharinya Rp500.000, PPh 21 sehari Rp500.000 dikurang Rp450.000, kemudian dikalikan dengan 5%, menjadi Rp1.500. Maka PPh 21 atas seluruh upah selama 4 harinya menjadi Rp10.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.